Coba tebak, apa persamaan antara racun dan pinjol? Yap, keduanya pelan-pelan masuk, nggak kerasa dan telah disadari pas sudah susah keluar. Hai guys, aku Fitri Utami, mahasiswi Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini aku hadir bukan buat nakut-nakutin kalian, tapi di sini aku mau ngobrol jujur sama kalian soal sesuatu yang mungkin sudah kalian rasain sendiri, tapi belum berani ngakuin. Oke, jujur deh, siapa di sini yang pernah buka aplikasi pinjol jam 12 malam gara-gara pengen beli sesuatu yang sebenarnya nggak urgent-urgent amat, atau check out barang pakai pay letter padahal rekening masih ada isinya, tapi kayak sayang kalau dikeluarin sekarang. Yap, aku tahu dan kalian nggak sendirian. Hari ini aku mau ngajak kalian semua, khususnya para remaja dan orang dewasa, buat duduk sebentar, dengerin fakta yang ada, dan bareng-bareng bilang, cukup, aku nggak mau dijajah cicilan lagi. Pinjol, solusi instan yang ujungnya jebakan. Pinjol itu memang kelihatan safe kiss, awal praktis, cepat, nggak ribet, isi data, tunggu sebentar, uang langsung masuk. Gampang banget kan? Tapi tunggu dulu, bunganya berapa persen? Bisa puluhan persen kan dalam waktu yang singkat? Minjem 1 juta, bayarnya 2 juta. Belum lunas, bunga nambah lagi. Hutang makin bengkak, hidup makin sesak. Dan yang lebih parah, kalau telat bayar, siap-siap didatengin debt collector yang gak segan ngancem, maki, bahkan teror orang-orang terdekat kamu. Mental drop, hidup gak tenang, tidur pun susah. Itu bukan hidup, itu survival mode. Fakta di lapangan dan ini nyata. Ini bukan drama, ini data. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2024, lebih dari 65% rumah tangga di kota besar punya minimal 2 cicilan aktif kendaraan, kartu kredit, KPR, dan pinjol. Dan yang paling banyak terjerat adalah generasi usia 25 hingga 35 tahun, beli barang konsumtif pakai cicilan. Data OJK April 2025 juga menyebutkan penyaluran pinjol tumbuh 29,01%, sementara skema Buy Now Pay Later melonjak 47,11%, jauh melampaui pertumbuhan kredit bank yang cuma 8,88%. Artinya apa? Makin banyak orang utang bukan karena darurat, tapi karena daya beli makin lemah dan gaya hidup makin konsumtif. Seperti yang dikatakan oleh ekonom Awalil, jika kecenderungan pertumbuhan pinjol yang fantastis ini terus berlanjut, maka bisa diartikan kondisi daya beli masyarakat makin menurun. Dan ada satu cerita nyata yang bikin aku personally tersentil. Dimas 30 tahun digital marketer, dia memutuskan hidup tanpa cicilan sejak 2023 yang katanya awalnya sulit. Tapi setelah semua lunas, rasanya seperti nafas panjang. Setiap gaji datang, saya bisa menabung, bukan setor langsung ke tagihan. Bayangin rasanya nafas panjang, gaji masuk, bukan langsung buat bayar nafas. Ini bukan ceramah, ini gerakan. Aku di sini bukan ceramahin kalian. Aku di sini karena aku peduli. Pahami betul resiko pinjol dan pay letter, lalu keluar dari jebakan gaya hidup yang buy now, pay letter. Edukasi diri dan sekitar, lihat fakta, bukan iklan. Bunga 0%, jauhi hutang konsumtif, dan cari jalan keluar dari cicilan. Yuk, mulai dari sekarang, stop FOMO, stop impulsif, stop bayar masa depan buat kepuasan hari ini, uninstall aplikasinya, blokir notifikasinya, dan mulai hidup sesuai kemampuan, bukan kemauan atau keinginan. Karena simple living bukan berarti kamu miskin, itu artinya kamu pegang kendali hidupmu, bukan tagihan. Hidup aman tanpa cicilan itu bukan mimpi, itu pilihan. Intinya cuma satu. Hidup sudah cukup berat, jangan ditambah cicilan yang gak perlu. Beli kalau mampu, nabung dulu baru beli.
Makasih sudah dengerin, semoga kita semua bisa hidup lebih tenang, bebas, dan bahagia tanpa dikejar tagihan. See you guys!